Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Segala puji milik Allah yang telah mengunggulkan, memberikan keutamaan Bani Adam kepada manusia bil ilmi dengan ilmu wal amali dan amal ala jamil alami atas seluruh alam. Manusia ini akan menjadi unggul, menjadi utama dengan sebab dibekali ilmu dan amal. Ketika dimiliki ilmu dan amal kepada manusia, maka itu unggul atas seluruh alam. Wassalatu ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam. Dan rahmat Allah ala Muhammadin tercurah kepada Nabi Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam, tuan junjungan bangsa Arab dan bangsa Ajam. Bangsa Arab itu ya bangsa Arab yang di Timur Tengah, bangsa Ajam itu di luar dari bangsa Arab. Kalau kita mendengar ada istilah sholawat, sholawat ini ada tingkatannya. Kalau sholawat yang dimaksud Allah, maka itu mengandung rahmat dan ampunan untuk hambanya. Kalau Allah bicara wassalatu ala Muhammadin, nah itu mengandung sholawat Allah itu rahmat dan ampunannya. Tapi kalau sholawat itu yang dikeluarkan oleh hamba-hambanya itu mengandung doa. Ketika kita baca sholawat, maka sebenarnya itu kita sedang bermohon, berdoa melalui wasilah sholawat. Kemudian kalau para malaikat yang bersolawat, itu namanya malaikat sedang memohon ampunan kepada Allah untuk hamba tersebut. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Pertama, ketika sholawatnya Allah itu mengandung rahmat dan ampunan. Ketika sholawatnya para hamba Allah itu mengandung doa. Dan sholawatnya para malaikat itu mengandung permohonan ampunan untuk para hamba Allah. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, wa ashabin, sahabat Nabi, ya nabiul ulumi wal hikami, yang menjadi sumbernya ilmu, sumbernya para ilmu, wal hikami, dan ilmu hikmah. Wa ba'du, dan sesudahnya. Falamma ra'aitu, maka tatkala saya melihat kasiron dari kebanyakan orang, min tulabil ilmi, dari para penuntut ilmu, fi zamanina, pada masa kami, yajiduna, mereka mendapatkan ilmi kepada ilmu, walayasiluna, dan mereka tidak mendapatkan, tidak usul, tidak sampai kepada ilmu, au min manafihi, atau dari kemanfaatan ilmu, wasamrotihi, wasamarotihi, dan buah-buahnya ilmu, wahia, dan buahnya ilmu, al-amalu, yaitu amal, bihi, dengan ilmu, wan nasru, dan meluaskannya. Nah itu. Kemudian kata pengarang kitab ini, ketika saya melihat dari orang-orang yang penuntut ilmu, baik itu di pondok, di majlis taklim, di madrasah, itu kebanyakan mereka mencari ilmu itu pada zaman kami, mereka mendapatkan ilmu tapi tidak sampai, tidak usul dengan ilmu itu. Dan juga tidak mendapatkan manfaat-manfaat ilmu, dan tidak mendapatkan buahnya ilmu. Sementara buahnya ilmu itu al-amalu bihi wa nasru, yaitu mengamalkan dengan ilmu itu dan memperluaskan ilmu itu. Yuharrimuna lima anahum, yang mana mereka terhalangi, lima, pada sesuatu, anahum, bahwasannya mereka itu akhtau, mereka melakukan kesalahan, toroikohu, akan torekot-torekot, akan jalan-jalan menuju ilmu,
Wataroku, dan mereka meninggalkan syara'itahu, akan syarat-syarat mencari ilmu. Kenapa mereka itu bisa seperti itu? Ilmunya dapat tapi tidak sampai kepada ilmu, dan tidak mendapatkan manfaat ilmu, dan tidak mendapatkan buah dari ilmu itu. Sementara buahnya adalah amal dan mensiarkan, membagikan. Nah, mereka terhalang dari itu semua. Kenapa itu? Karena mereka akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Mereka melakukan kesalahan akan jalan menuju ilmu dan meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu. Wa kullu man akhta'a tariqa dolla. Dan setiap orang yang melakukan kesalahan kepada jalan untuk mencari ilmu, dolla, maka dia akan sasar, akan sesat. Walayanalu, dan dia tidak akan mendapatkan al-maksuda, apa yang dimaksud. Kola, baik sedikitnya yang dimaksud, au jalla, atau besarnya yang dimaksud. Arotu, saya menghendaki, wa ahbabtu, dan saya menyukai, an ubayina, untuk saya menjelaskan lahum, kepada para pencari ilmu, thariqat ta'allumi, akan jalan menuju belajar, untuk menuntut ilmu, ala ma ra'aitu, atas sesuatu yang saya lihat, fil kutubi, di dalam kitab-kitab, wa sami'tu, dan saya mendengarkan, min asatizi, dari para guru-guru saya, ulil ilmi, yang memiliki ilmu, wal hikami, dan ilmu-ilmu hikmah. Roja'at du'ai, sebagai pengharapan doa, li untukku fihi, di dalam mencari ilmu. Al mukhlasina, yang diikhlaskan, bil fauji, dengan kebahagiaan, wal kholasi, dan selamat, fi yaumiddin, di dalam hari kiamat. Ba'dama istakhartu, sesudah saya istikharah Allah Ta'ala kepada Allah, fihi, di dalam mencari ilmu. Titik dulu. Kemudian kata pengarang kitab Ta'limu Ta'alim ini, siapa namanya? Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji menerangkan bahwa ketika seseorang tadi banyak kesalahan untuk mencari ilmu, meninggalkan syarat-syarat ilmunya, akhirnya dia sesat, sasar, dan tidak mendapatkan apa yang dimaksud, baik sedikit atau besarnya, maka ketika itu saya berharap, saya menyukai untuk saya menjelaskan kepada mereka itu dalam mencari ilmu, dan saya melihat dari kitab-kitab, referensi-referensi kalau bahasa sekarangnya, dan saya mendengarkan dari guru-guru saya, yaitu mereka yang memiliki ilmu dan ilmu hikmah, sebagai pengharapan doa buat saya di dalam urusan ilmu ini, yang diikhlaskan agar mendapatkan kebahagiaan dan selamat ketika nanti pada hari kiamat, sesudah saya melakukan istikharah kepada Allah Ta'ala di dalam bagaimana mencari ilmu tersebut. Jadi perhatian ini Syekh Zarnuji ini kepada kita ini, ya, perhatiannya bagaimana tadi dia menulis kitab ini dalam rangka apa? Panduan kepada kita agar tadi jangan sesat apa yang kita dapatkan, dan jangan sampai apa yang kita dapatkan tidak manfaat dan tidak mendapatkan buahnya ilmu itu. Maka di sini akhirnya beliau mengarang kitab ini, sandarannya banyak kitab-kitab yang diambil, dan juga langsung mendengarkan dari guru-gurunya yang ahli ilmu dan ahli hikmah diambil, dan itu pun melakukan istikharah kepada Allah. Istikharah dulu, ini benar enggak apa yang saya lakukan ini? Jadi istikharah dulu. Nah, maka ini pelajaran buat kita juga. Ketika kita ragu-ragu melakukan sesuatu, walaupun sudah secara zahir apa yang kita lakukan, maka akhirnya kembali ke istikharah. Karena dalam hadis itu kan, firasat orang beriman itu lebih kuat. Firasat hati orang beriman itu lebih kuat.
Jadi kalau di hati ini ada ragu-ragu, ada tidak yakin, nah itu jangan lagi ngedengar-dengar bisikan-bisikan orang. Maka kembalinya kepada apa? Firasat dirinya. Firasat dirinya, karena firasat dirinya itu nggak bisa dibohongi. Wasamaituhu, dan saya memberi nama kitab ini Ta'limal Muta'alim, akan kitab Ta'limul Muta'alim. Thariqat ta'alumi, akan sebuah jalan untuk menuju mencari ilmu. Waja'altuhu, dan saya menjadikan kitab ini fusulan, akan beberapa pasal. Jadi pengarang kitab ini membuat pasal-pasal, yaitu sejumlah 13 pasal. Iya. Ada 13 pasal, betul. Faslun fi mahiyatil ilmi, pasal yang pertama berkaitan dengan fi mahiyatil ilmi, hakikat ilmu, wal fikhi, dan hakikat paham, wa fadlihi, dan keutamaan ilmu. Faslun fi niyati, pasal yang berikutnya, pasal kedua, di dalam menjelaskan masalah niat fi hali ta'alumi, pada waktu melakukan mencari ilmu, tingkah belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi, pasal berikutnya menjelaskan tentang memilih ilmu. Wal ustazi, memilih guru. Wasyariki, memilih teman. Wasabati, dan minta keteguhan ilmu. Jadi ada pasalnya itu. Mencari ilmu, mencari guru, mencari sahabat teman, wasabati, dan keteguhan hati. Faslun fi ta'zimil ilmi, begitu juga pasal menerangkan tentang agungnya ilmu, mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Faslun fil jiddi, pasal menerangkan tentang sungguh-sungguh, wal muwazafati, dan continue, terus menerus, wal himmati, dan himmah, keinginan keras. Itu nanti ada pasalnya. Faslun fi bidayati sabaki, pasal menjelaskan tentang memulai belajar, wa qadrihi, dan kadar mencari ilmu, wa tartibihi, dan tertib mencari ilmu. Jadi ada tertibnya mencari ilmu itu. Faslun fi tawakkuli, pasal menerangkan tentang tawakal. Faslun fi waqti tahsili, pasal menerangkan tentang waktu menghasilkan ilmu. Faslun fi syafaqati, pasal menerangkan tentang berbelas kasih, wa nasihati, dan nasihat. Faslun, pasal fil istifadati, pasal menerangkan tentang mengambil faedah ilmu. Faslun fil waroi, pasal menerangkan tentang warok, menjaga halat ta'alumi pada waktu belajar ilmu. Faslun fima yurisul hibzo wan nisyan, pasal menerangkan tentang perkara yang bisa mewaris menghafal, dan ada perkara yang melupakan ilmu. Jadi ada pasalnya, pasal mewaris untuk menjaga ilmu, ada perkara yang melupakan ilmu. Nanti kita masuk kemana nih? Yang ngelupain ilmu apa menjaga ilmu? Nanti ada pasalnya. Faslun fima yajlibu rizqo, pasal di dalam urusan perkara yang menarik rezeki. Wa ma yamna'u, dan sesuatu yang menghalanginya. Wa ma yazidu, dan sesuatu yang menambahinya. Fil umuri, di dalam umur. Wa ma yunkisu, dan sesuatu yang menguranginya. Wa ma taufiki illa billah, wa ma taufiki, dan tidak ada taufiki. Taufik itu pertolongan Allah, dan tidak ada taufiki, pertolongan kepadaku, dan tidak ada permohonan, pertolongan untukku, illa billahi, kecuali pertolongan kepada Allah. Alaihi tawakaltu, alaihi, kepadanya, kepada Allah, tawakaltu, saya tawakal, wa ilaihi, dan kepada Allah, unibu, saya kembali. Jadi ada 13 pasal yang akan kita pelajari ke depannya nanti, ya, yang berkaitan dengan bagaimana
kita mencari ilmu agar betul-betul ke depannya mendapatkan yang namanya apa tadi, manfaat, usul mendapatkan ilmu, dan juga mendapatkan buah dari ilmu tersebut. Nah, dengan kita mengikuti rangkaian pasal-pasalnya, insya Allah ini akan mendorong, menuntun kita agar mendapatkan ilmu manfaat dan buahnya ilmu, insya Allah.